Ya saudara, kembali lagi di Sapa Indonesia Malam bersama saya Cynthia Rompas. Personel TNI tampak berjaga di gedung DPR MPR RI hari ini. Sejumlah kendaraan taktis juga terparkir di area depan gedung DPR. Penjagaan yang dilakukan TNI ini menyusul pernyataan Menteri Pertahanan Syafri Samsudin yang bilang TNI akan terus disiagakan untuk menjaga kompleks parlemen gedung DPR RI hingga kondisi dinilai kondusif. Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur mengkritik Menhan yang menempatkan anggota TNI untuk menjaga gedung DPR RI. Isnur menyebut penempatan ini tidak tepat. Menurutnya, sesuai mandat konstitusi, TNI bertugas menghadapi ancaman yang mengganggu kedaulatan negara dan tidak menjaga gedung-gedung sipil seperti gedung DPR. Sesuai dengan mandat Undang-Undang TNI, Undang-Undang Pertahanan, Konstitusi, TNI bertugas untuk menjaga atau mengurus pertahanan yang mengancam kedaulatan negara. Tidak menjaga gedung-gedung sipil seperti DPR dan MPR dan DPD. Justru ketika TNI di sana, tujuannya untuk apa? Apakah menganggap masyarakat yang datang ke DPR itu sebagai ancaman kedaulatan? Justru ini adalah salah, keliru. Jaga simbol kedaulatan negara. Sebelumnya, Saudara Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menegaskan TNI akan terus disiagakan untuk menjaga kompleks parlemen, gedung DPR MPR RI hingga kondisi dinilai kondusif. Menurutnya penjagaan ini ialah simbol kedaulatan negara. Penjagaan pun akan terus dilakukan prajurit TNI hingga kondisi dinilai kondusif. Memang diperlukan kita. Dan saudara, prajurit TNI dilibatkan dalam pengamanan gedung DPR MPR RI. Kelompok masyarakat sipil menganggap pelibatan itu tidak sejalan dengan prinsip profesionalisme tentara. Kita akan bahas bersama Kepala Badan Intelijen Strategis TNI 2011 hingga 2013 Soleman Ponto dan juga pengamat militer sekaligus Ketua Badan Pekerja Sentra Inisiatif Al-Araf dan juga Syarif Hasan sudah bergabung bersama kami di sambungan Zoom. Tapi sebelum kita memulai dialog, kita akan dengarkan pernyataan dari Menhan. TNI akan menjaga simbol kedaulatan negara di DPR. Jadi saya sudah menyetujui dan Panglima akan menindaklanjuti bersama para kepala staf bahwa instalasi DPR akan dijaga oleh TNI. Sampai dengan tadi katanya kondusif, ya, lebih kondusif lagi. Jadi artinya saat ini masih belum kondusif ya Pak? Ya, terserah penilaian situasi. Kalau memang diperlukan kita harus ada di tengah-tengah rakyat. Ya, instalasi pemerintah yang perlu mendapat perhatian yang berhubungan dengan kedaulatan kita jaga semua. Sudah bersama saya Mas Al, bagaimana Anda melihat adanya penjagaan militer di gedung DPR MPR RI? Sudah wajarkah, layakkah, dan sudah sesuai porsinya menurut Anda? Ya, pertama secara konstitusi, Presiden adalah penguasa tertinggi atas Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Sehingga di dalam Undang-Undang Pertahanan Undang TNI kelanjutannya, pengerahan dan pelibatan militer dalam tugas-tugas operasi selain perang hanya bisa dilakukan oleh Presiden, bukan oleh seorang Menteri Pertahanan. Jadi sikap dan langkah Menteri Pertahanan dengan melibatkan seperti itu sebuah kesalahan konstitusional. Dalam konteks itu Presiden harus segera mengkoreksi Menteri Pertahanan atas langkah dan sikap pengerahan TNI. Menteri Pertahanan yang membuat kebijakan pertahanan
tidak dalam konteks pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI. Oke. Jadi secara hukum dan undang-undang Konstitusionalnya ya? konstitusional salah. Yang kedua adalah fungsi utama TNI adalah sebagai alat pertahanan negara. Tugas-tugas dia adalah menghadapi kemungkinan ancaman perang. Karena militer dilatih dan dididik untuk persiapan perang. Tugas-tugas non pertahanan atau selain perang itu sifatnya hanya membantu. Jika dan kalau kapasitas pemerintahan sipil tidak bisa mengatasi situasi dan kondisi lagi. Dalam konteks ini salah satunya adalah kepolisian. Ya. Dalam situasi kekinian, kapasitas sipil masih bisa mengatasi situasi dan kondisi. Karena tidak ada situasi yang emergensi dalam situasi hari ini. Dalam kondisi normal hari ini. Oke. Dan kapasitas sipil dalam kepolisian pun tidak meminta perbantuan itu dalam konteks kepada Jadi presiden. menurut Anda ini suatu hal Jadi, yang berlebihan? Sesuatu hal yang berlebihan. Karena dalam situasi normal seperti ini, militer seharusnya tidak masuk menjaga wilayah itu. Yang ketiga adalah, ini tidak sejalan dengan suara rakyat gitu ya. Oke. Masyarakat menginginkan dengan agenda 17+8, militer ditarik Ke barat. dari wilayah sipil dan kembali ke barat. Karena menurut masyarakat ini situasinya normal dalam situasi normal. Gitu. Oke. Dengan melibatkan militer berada di gedung DPR, itu sama saja meletakkan bahwa masyarakat yang melakukan demonstrasi adalah sebagai ancaman gitu. Iya. Padahal masyarakat adalah bagian dari rakyat yang Ya. ingin berpartisipasi dalam demokrasi. bukan Hanya ingin sebagai berkomunikasi ancaman. kepada perwakilannya di Betul. kursi DPR MPR. Ini semakin memperburuk situasi Oke, politik. ditahan sampai di situ. Bang Al, saya juga akan mencoba ke Pak Soleman. Pak Soleman, sebenarnya ancamannya realnya seperti apa sih sampai harus menempatkan militer di gedung parlemen? Ancaman realnya apa? Yang jelas yang tahu ancaman real itu intelijen. Oke. Pasti itu ada berita intelijen yang masuk bahwa ada ancaman. Sehingga diperlukanlah itu. Tadi kan Pak Safri jelas itu. Itu lambang-lambang kedaulatan. Karena salah satu tugas TNI itu adalah menegakkan kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah, melindungi segenap bangsa. Itu tugasnya. Lalu tadi tidak selalu membantu polisi, tidak ada perbantuan pada polisi. Tapi kan ada kalau itu dilihat bangunan. saat ini, Pak Soleman, maaf saya potong, Ya. kondisinya masih terbilang aman, masyarakat Ya. juga hanya ingin berkomunikasi dengan anggota dewan. Gini, itu untuk mata masyarakat sipil aman, untuk mata intelijen kan beda. The news behind the news kita melihat, kan tidak selalu melihat yang ada di depan. Buktinya aman-aman gedung DPR ada yang terbakar di mana-mana kan. Nah kan itu, jadi kita tidak bisa selalu melihat aman-aman di permukaan. Tapi kalau kita flashback ke Tapi kalau kita flashback ke kericuhan di Agustus lalu, itu kan memang ada indikasi tidak tersampaikannya keinginan rakyat untuk bertemu dengan wakilnya. Iya, boleh kan itu, tapi kan tidak sampai bakar-bakar. Yang ditakuti kan sampai bakar-bakar. Ya bakar-bakar pasti bukan orang-orang yang ingin bercerita dengan DPR kan? Pasti banyak penumpang-penumpang gelap yang ingin begitu. Itulah yang menjadi sasaran. Oke. Dan jangan dikira selalu TNI itu membantu Polri. Tidak. Kita bisa lihat pasal 7 ayat 2 huruf ABCDE, huruf E. Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis. Salah satunya apa? Gedung DPR. Jadi tidak selalu membantu polisi. Tapi kan Itu. fungsi, oke sebelum saya lanjutkan pertanyaan ke Anda, Nah, itu saya ke undang-undang. Jangan lupa itu undang-undang. Jadi kita tidak sudah perbincangkan. Karena itu undang-undang TNI seperti begitu. Kenapa itu? Ya tanya pembuat undang-undang. Lain kalau tidak ada undang-undang. Jadi menurut Tugas Anda TNI saat ini adalah sudah mengancam kedaulatan negara seperti itu sehingga TNI harus diturunkan di DPR? Kan bukan kedaulatan negara, lambang-lambang kedaulatan itu kan juga kedaulatan. Coba baca, apa yang disebut menegakkan kedaulatan? Menjaga pemerintah supaya bisa aman dan tentram melaksanakan tugasnya. Tidak selalu kedaulatan itu langsung ada tembak-tembakan, tidak selalu begitu. Itu kan makanya dibaca di belakangnya itu apa isinya. Itu ada Oke. tulisannya. Baik, sebelum saya ke Pak Syarif Hasan, Anda sepakat? Bang Ya, Al? gini, Undang-Undang TNI nomor 3 2025 hasil revisi itu menjelaskan tugas TNI adalah untuk operasi perang, pasal 7 ayat 2, dan operasi untuk selain perang. Salah satu operasi selain perangnya adalah mengamankan objek vital strategis. Tapi harus dilihat bahwa di aturan berikutnya akan diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah. Nah sampai sekarang peraturan pemerintah tidak ada. Maka basis kita balik kepada konstitusi hanya bisa dilakukan jika ada keputusan presiden.
Karena presidenlah yang memiliki kekuatan atas angkatan laut dan angkatan darat dan angkatan udara. Jadi nggak bisa seorang menteri pertahanan melibatkan militer dalam menjaga objek vital. Itu sesuatu yang salah dan keliru. Jadi gitu. artinya ordernya harus langsung by dari presiden. RI1. Iya, harus by Oke. presiden, bukan oleh seorang menteri pertahanan. Itu kesalahan dalam konteks ini, dalam membaca pasal 7 dan konstitusi ya. Yang kedua adalah yang lebih penting harus dipahami, ini rumah rakyat. Gedung Perwakilan DPR itu rakyat. rumah rakyat. Anggota DPR itu dipilih oleh rakyat. Sehingga dia harusnya dibuka ruang sebesar mungkin buat rakyat menyampaikan partisipasinya. Bukan ditutup pembatasan kebebasan dengan beragam pengamanan yang berlapis-lapis. Oke. Mulai dari satpam, kepolisian ditambah lagi dengan TNI. Itu poin utamanya yang harus dilihat gitu. Ini wakil rakyat, rumah rakyat, dan dalam situasi kondisi sekarang, apa yang disampaikan oleh masyarakat di depan DPR dalam situasi-situasi normal saja gitu loh. Dalam konteks itu kalau ada informasi intelijen dalam konteks pengamanan, maka informasi intelijen itu harus dilihat dalam tahapan eskalasinya sampai level mana kemudian militer akan dilibatkan, dan lagi-lagi otoritasnya hanya presiden. Oke. Ini kan tidak dilakukan oleh Menteri Pertahanan. Di situ menjadi kesalahan. Atau mungkin sebenarnya ada mandat khusus dari RI1 ke Menhan? Oh, tidak bisa dalam konteks pelibatan dan penggunaan dalam situasi seperti ini untuk pengerahan militer hanya bisa disampaikan oleh presiden, Oke. bukan seorang Menteri Pertahanan. Ya, Pak Syarif, berdasarkan pengalaman Anda, ini kan penjagaan militer di gedung Dewan disebutkan sampai kondisi kondusif agar wakil rakyat bisa bekerja dengan tenang. Berdasarkan pengalaman Anda, apakah dengan kondisi yang saat ini terjadi, khususnya di Jakarta dan juga sejumlah daerah, diperlukan pengamanan dari militer? Iya, pengamanan dari militer itu kan ada tentu rambu-rambu yang masuk kepada pemerintah dalam hal ini bagaimana untuk menjaga institusi yang vital dari pemerintah, khususnya dari anggota, termasuk dalamnya di anggota DPR. Karena anggota DPR ini kan sudah, sekalipun mereka itu adalah wakil rakyat, tetapi secara undang-undang mereka adalah bagian daripada konstitusi negara, sehingga pemerintah dan negara dalam hal ini wajib untuk melindungi apabila ada indikasi yang ditengarai akan merusak ataupun mengganggu ataupun artinya mengganggu keselamatan mereka, kan mereka juga warga negara. Dan perlindungannya itu semuanya, harus dari militer seperti itu, Pak Syarif? dan memang undang-undang TNI yang nomor 3 tahun 2025 yang baru disahkan itu memang sudah memungkinkan bahwa tugas TNI operasi militer selain perang memang sudah diatur di situ di dalam hal untuk menjaga keamanan ataupun alat-alat strategis, tempat-tempat strategis dari negara. Nah, karena pemerintah dalam hal ini yang sudah menganggap mungkin ya sudah mengganggu ketentraman institusi, sehingga diperlukan, karena memang di situ di operasi militer selain perang di situ tidak dijelaskan, perlu bahwa itu tidak memungkinkan untuk tidak memakai pertimbangan politik. Nah, jadi dalam hal ini sah-sah saja ya kalau ada pengerahan TNI di situ, dan itu adalah untuk menjaga institusi kita, menjaga rakyat kita yang sedang melakukan tugas-tugasnya, dan itu adalah menurut kami dari kami itu adalah sesuatu hal yang sah menurut undang-undang yang baru disahkan tersebut. Jadi memang semuanya sudah diatur di dalam operasi militer selain perang. Oke, Pak Syarif, tapi gini, kita kan sampai saat ini belum terinformasi indikator kondusifnya itu sejauh mana. Karena ini sebagai masyarakat awam ya, saya berangkat dari rumah di kawasan Jakarta Utara sampai kawasan Palmerah masih merasa aman. Kawasan Palmerah tidak jauh gitu loh dari lingkungan Senayan. Ya begini, kacamata rakyat biasa dengan penyelenggara negara, khususnya tentang yang menyangkut tentang
pengamanan negara dan rakyat warga negara Indonesia tentunya ada berbeda. Ada yang tidak disadari oleh kacamata seorang warga negara biasa terhadap situasi yang sebenarnya mencekam, sebenarnya ada bisa mengancam keutuhan wilayah dan keutuhan keamanan dari institusi-institusi pemerintah. Dan itu yang membaca itu adalah petugas-petugas dari intelijen, petugas-petugas dari aparat negara yang berwenang dalam hal ini. Jadi memang belum ada indikatornya ya Pak Syarif ya? Kalau menurut Anda ya? Indikatornya kan tidak perlu disampaikan kepada secara terbuka. Kan kalau itu bukan lagi sebagai intelijen ya. Kalau intelijen itu kan bekerja tidak perlu harus diekspos, tetapi bagaimana mencegah atas informasi tersebut, bagaimana agar potensi yang ada itu tidak terjadi. Jadi sekali lagi kacamata sebagai orang awam dan aparat itu tentunya berbeda, dan aparat tentunya dalam hal ini menjalankan tugas sesuai dengan undang-undang TNI yang terbarukan. Ya, Pak Soleman, kalau memang tadi Bang Al sudah sempat menyampaikan bahwa seharusnya perintah ini disampaikan langsung oleh RI1, bukan oleh Menteri Pertahanan. Bagaimana menurut Anda? Tapi dijawabnya usai jeda. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Dan saudara, sejumlah anggota TNI saat ini masih melakukan pengamanan di sekitar gedung DPR MPR RI Senayan, Jakarta. Saya akan ke Pak Soleman. Pak Soleman, kalau tadi Bang Al sudah menyampaikan seharusnya perintah pengamanan ini dikeluarkan langsung oleh RI1, Pak Presiden Prabowo, bukan oleh Menhan. Bagaimana perspektif Anda? Oh, tidak harus. Itu kan ada di ayat 3 diatur bahwa pengerahan TNI itu berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Nah, kebijakan dan keputusan politik negara itu diambil oleh pemerintah dan DPR. Nah, saat ini Menko Polkam kan ad interimnya Menhan. Jadi tidak salah Menhan menyampaikan itu sudah bersama-sama pasti dengan DPR. Jadi secara penyampaian itu sudah tidak ada masalah di situ. Dalam keadaan darurat, ya itu tadi, kalau dalam keadaan darurat baru presiden itu mengerahkan langsung. Ya berarti sekarang belum dalam keadaan darurat dong Pak Soleman. Nah, iya. Kondusif dong. Makanya kalau belum keadaan darurat, penempatannya itu berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Yaitu putusan antara pemerintah dan DPR. Mereka artinya ada request khusus begitu dari DPR? Untuk dilakukan pengamanan? Pasti ada. Makanya pemerintah dan DPR meeting, hasilnya namanya kebijakan dan keputusan politik negara. Itu kalau seperti sekarang. Tapi kalau tiba-tiba, kalau tiba-tiba tidak sempat, baru seperti yang dikatakan Pak Laraf tadi, presiden dapat mengerahkan dalam 2 kali 24 jam harus laporan lagi kepada DPR. Belum selesai, bagaimana? Saya lanjut atau tidak? Nah, itu. Pertama, jadi ada itu. Saya rasa gitu. Pak Sulaiman Ponto ini membaca Undang-Undang TNI yang lama. Ini Undang TNI 34 2004. Di mana pasal 7 ayat 3 menyebutkan harus mulai kebijakan keputusan politik negara. Yang dimaksud itu adalah keputusan presiden dengan pertimbangan DPR. Dijelaskan di dalam pasal 7 Undang-Undang TNI yang lama. Kalau yang baru, sayangnya di Undang-Undang yang baru, tadi dulu Pak. Di Undang-Undang yang baru, pasal 7 ayat 3 itu udah dihapus. Jadi yang dimaksud Pak Sulaiman Ponto tentang keputusan politik negara itu udah dihapus. Pak Syarif juga tahu, itu udah nggak ada. Maka di pasal 7 ayat 3 yang baru akan diatur melalui peraturan pemerintah. Itu yang disebut dengan rule of engagement-nya. Jadi disampaikan Pak Sulaiman Ponto itu di undang-undang yang lama, di undang-undang yang baru udah nggak ada mekanisme kebijakan politik negara. Strukturnya, request-nya. Bukan, nanti dulu saya bilang, saya mau mengkoreksi dulu yang disampaikan Pak Sulaiman Ponto itu di undang-undang TNI yang lama, di undang-undang TNI yang baru udah nggak ada. Jadi salah mengutip itu. Satu. Yang kedua, akan diatur oleh PP. PP-nya belum dibuat oleh pemerintah. Maka kalau PP belum dibuat, kita ngelihat kemana secara aturan hukum. Bukan saya dosen hukum. Maka balik ke konstitusi dan Undang-Undang 3 2002. Yang menyebutkan bahwa presiden penguasa kekuasaan atas angkatan darat, laut, dan udara. Sehingga pengerahan kekuatan semua
angkatan udara untuk tugas perang dan non perang itu hanya ada di presiden. Oke. Itu bukan di Menteri Pertahanan. Oke. Di Undang-Undang 3 2002 tentang Pertahanan Negara, tugas Menteri Pertahanan hanya membuat kebijakan pertahanan negara, tidak mengerahkan kekuatan militer. Jadi itu jelas gitu. Jadi saya ingin katakan kutipan yang disampaikan tadi itu di undang-undang lama dan keliru. Kedua, saya ingin tekankan Sebentar, Pak apa yang saya Pak Sarif ya. Justru saya ingin bilang ke Pak Prabowo, situasi dan kondisi ini memperburuk citra dan kredibilitas beliau. Kenapa demikian? Pemerintah sedang membangun apa yang disebut dengan politik of fear tuh. Politik ketakutan pada masyarakat dengan melakukan sekuritisasi isu, di mana semua isu sosial politik ditarik ke dalam isu keamanan nasional yang biasanya mengedepankan pembatasan terhadap kebebasan dan melimitasi ruang-ruang kebebasan, sehingga aspirasi masyarakat di dalam ruang gedung DPR dianggap sebagai ancaman, maka pengerahan kekuatan militer dilibatkan. Politik of fear ini terjadi hari ini dan itu sesuatu yang buruk dalam kehidupan demokrasi parlementer. Wakil rakyat harusnya tidak menyetujui langkah politik ketakutan tadi itu. Situasi normal ini dibangun dalam kerangka demokrasi dan kebebasan. Biarkan norma-norma aktor keamanan bekerja. Ada pengamanan di DPR, ada kepolisian, cukup di level itu. Karena dinamikanya sebatas itu. Kalau ada situasi genting dan situasi tertentu, menurut informasi intelijen, hanya presiden yang boleh mengerahkan. Anda ingin menanggapi Pak Soleman terkait perintahnya seharusnya dari RI1. Dan peraturannya, mic Anda, audio Anda masih tertutup, mohon maaf. Oke, jadi nah sekarang ya boleh? Silakan. Nanti. Silakan. Oke, jadi kalau betul itu sudah tidak ada. Nah saya kasih tahu doktrin ya, ini doktrin di militer. Kalau yang lama sudah hilang, yang baru belum ada, kita kembali yang lama. Karena kita tidak bisa menunggu. Nanti nunggu-nunggu tunggu berkelamaan, jadi kita pakai yang lama. Masa kita mau turun nanti sudah terjadi sesuatu? Jadi kalau enggak ada, ya sudah yang lama pakai dulu. Mau benar apa tadi, itu urusan nanti itu. Tapi yang penting ini sudah dijalankan, kan itu dulu. Ya mungkin undang-undang yang dirubah. Kita bicara, mengapa harus, kita juga harus menjamin ketakutan para anggota DPR ada yang di dalam. Kenapa? Fakta membuktikan, dibiarin begitu, bakar-bakaran ujungnya. Makassar, berapa anggota DPR itu yang mati? Jadi bukan kita itu bukan semena-mena langsung memutuskan, tidak. Pak Soleman, berarti teman-teman di anggota DPR sempat menginformasikan bahwa takut ya? Seperti yang Anda sebutkan tadi. Kita bisa merasakan, Pak Sarif bilang, ngapain kita kasih tahu? Kalau kasih tahu, tetapi kan itu tadi, kita harus menjamin. DPR itu bukan bangunan asal bangunan, satu itu lambang kedaulatan. Jadi bukan asal bangunan, dan di situ masuk dalam kriteria objek vital bersifat strategis. Ya, oke. Ya kan itu. Jadi jangan melihat dari kebebasan lalu sebebas-bebasnya. Fakta membuktikan kebebasan menghasilkan kehancuran. Itu yang kita jaga, gitu. Kebebasan menghasilkan demokrasi, bukan menghasilkan kehancuran tuh. Ya, yang melakukan kehancuran diinvestigasi lewat TPF, siapa yang melakukan pembakaran. Dan itu proses harus dibentuk negara. Faktanya kita tentara itu tidak pakai pikiran, hanya melihat fakta hancur. Kan itu yang dilihat. Maka kita harus mengerti dulu logika berpikir tentara itu seperti apa dalam melihat. Oke. Kita disuruh mikir aturan perundangan, ya nggak masuk, tentara itu nggak mikir itu. Ya, emang soal pokoknya bukan di tentara, soalnya otoritas yang mengerahkan salah, bukan Menteri Pertahanan. Bagi tentara nggak pusing dengan itu. Tapi yang pernah ada apa? Oh ini PP belum ada. Lah kalau PP belum ada gimana? Pakai yang lama. Karena itu yang ada. Kalau PP belum ada, pakai konstitusi dan Undang-Undang 3 2002. Undang-undang yang lama nggak boleh dipakai. Itu secara hukum tidak bisa digunakan undang-undang yang lama, karena undang-undang yang baru lah yang dipakai. Itu ada azasnya, Pak. Azas yang berlaku hukum. Tapi bagi ahli tentara tidak. Doktrin tentara ketika belum ada yang baru kembali ke yang lama. Ini bicara negara hukum. Kita bicara hukum, bukan bicara doktrin. Kalau tentara dianggap salah, ya tentara siap kita pertanggungjawabkan. Tapi bagi kita, ketika PP nggak ada. Oke. Berarti artinya ada perbedaan cara pandang ya antara. Bukan perbedaan cara pandang. Gimana dong? Dalam ini kan negara berdasarkan hukum, doktrin kalau kata Pak Soleman. dalam negara hukum,
ada undang-undang dasar, ada undang-undang, ada PP, ada peraturan daerah. Kita hidup bernegara harus mengacu kepada itu, bukan kepada Karena doktrin. kita konstitusi berdasarkan. Betul, berdasarkan konstitusi. Oleh karena itu bicara kita ada di konstitusi dan undang-undang. Doktrin itu milik internal militer. Oke. Pengerahan kekuatan TNI itu dalam konstruksi negara konstitusional harus berpijak pada konstitusi dan undang-undang, bukan kepada doktrin. Pengerahan kekuatan TNI dalam konstitusi hanya di tangan presiden. Ya. Tugasnya DPR dan pemerintah buat peraturan pemerintah. Ya. Jangan digeser-geser diskusi kita, karena Oke. diskusi kita di negara hukum. Kira-kira Baik, itu. saya ke Pak Syarif. Pak Syarif, kalau tadi disebutkan bahwa memang ada keinginan, permintaan dari DPR RI untuk meminta pengamanan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Soleman. Apakah memang sudah se-necessary itu, sudah se-urgent itu? Karena kan kalau kita lihat sendiri gedung dewan, anggota parlemen itu seharusnya bisa berkomunikasi dengan rakyat. Karena yang kita junjung tinggi di sini adalah juga demokrasi. Gimana Pak Syarif menjawab itu? Jadi sekarang ini kan untuk mengatasi kejadian peristiwa minggu lalu itu, yang kita lihat akibatnya yang sangat luar biasa dan memprihatinkan kita semua. Kita lihat gerbang DPR itu hampir rubuh, sementara di daerah sudah ada yang dibakar, hampir seluruh Indonesia sudah mulai ada gerakan untuk menghancurkan gedung-gedung DPR dan sebagainya. Kemudian rumah anggota DPR juga sudah dijarah dan sebagainya, bahkan Menteri Keuangan juga dijarah rumahnya dan sebagainya. Tentu ini pemerintah harus mengatasi persoalan ini. Nah, tentunya dalam hal ini pemerintah harus mengimplementasikan undang-undang TNI. Nah, sementara undang-undang TNI tadi katakan PP-nya belum, ya, peraturan pemerintahnya belum, ya. Tetapi di undang-undang TNI yang sudah terbaru, sudah direvisi itu juga memungkinkan bahwa penugasan operasi militer selain perang itu memungkinkan untuk dilakukan tanpa pertimbangan politik. Itu jelas. Nah, artinya apa? Apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya kerusuhan yang berkelanjutan lagi, akan muncul kerusuhan yang akan menjatuhkan gradasi kepercayaan masyarakat dan luar negeri terhadap Indonesia, di mana kita sedang membangun untuk kepentingan Indonesia, dan kalau itu terhambat akan merugikan rakyat Indonesia. Sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah ini menempatkan militer di tempat-tempat yang sangat strategis. Ya. Sekalipun itu ada yang berpandangan ini tidak demokratis, nggak apa-apa, ini kan demi kepentingan bangsa dan memang sudah sesuai dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2025 memungkinkan untuk menempatkan itu. Ya. Nah, bahwa ada yang berpandangan lain itu nggak apa-apa. Namanya juga negara kita ini negara demokrasi. Tetapi bagi saya dan bagi Partai Demokrat, apa yang dilakukan oleh pemerintah ini itu sudah betul-betul menjalankan Undang-Undang TNI yang terbaru nomor 3 tahun 2025. Baik. Situ jelas dikatakan operasi militer selain perang itu dimungkinkan untuk dilakukan tanpa pertimbangan politik. Nah, kalau yang namanya tanpa pertimbangan politik itu artinya harus melalui presiden dan DPR dan dipertanggungjawabkan kembali. Ini nggak perlu, ini kita dalam keadaan katakanlah emergensi, dan ada kemungkinan untuk muncul ekses yang sangat menakutkan buat kita, dan ini yang dirugikan adalah rakyat Indonesia sendiri. Ya kan? Semua sudah dirugikan. Pak Syarif, otoritas yang kita persoalkan satu pokok adalah Anda yang merevisi Undang-Undang 3 2025 yang menghapus pasal 7 ayat 3 yang baik itu, lalu Anda rubah menjadi peraturan pemerintah dan pemerintah belum membuat PP. Jadi Anda memberikan cek kosong tuh yang membuat kondisi sekarang menjadi kacau. Itu poin pertama. Pada waktu itu kita menyatakan jangan hapus pasal itu, tetap keputusan politik negara. Tapi DPR menghapus itu menjadi PP. Sekarang PP-nya belum dibuat. Lalu Anda katakan ini kosong, pakai yang mana? Tentu kalau kita secara hukum pakai konstitusi dan Undang-Undang Pertahanan 3 2002 yang secara jelas menyebutkan otoritas pengerahan dan penggunaan untuk operasi-operasi perang atau selain perang ada di tangan presiden.
hanya presiden yang boleh mengerahkan kekuatan militer, bukan Menteri Pertahanan. Saya rasa sebagai anggota Komisi 1 Anda sangat memahami bahwa Menteri Pertahanan tugasnya buat kebijakan pertahanan. Tugas presiden lah yang menggunakan penggunaan kekuatan TNI. Tidak ada yang melarang pelibatan militer dalam konteks operasi selain perang. Otoritas yang mengerahkan itu yang salah dan keliru, bukan Menteri Pertahanan. Gitu kira-kira kalau kita membaca logika konstitusionalnya, harusnya di presiden. Jadi saya ingin katakan, kekacauan situasi hari ini itu karena Anda membangun cek kosong di dalam Undang-Undang TNI yang tadinya indah dan bagus di Undang-Undang 34 2004 sebagaimana disampaikan Pak Sulaiman Ponto, harusnya melalui keputusan politik negara, tapi Anda hapus dan diserahkan kepada presiden aturan lainnya untuk melalui peraturan pemerintah. Sementara peraturan pemerintah sampai sekarang belum dibuat PP-nya. Itu yang kita kan sebagai cek kosong. Tapi dalam logika hukum, ketika ada situasi kekosongan hukum seperti itu, mana yang digunakan? Konstitusi balik lagi bahwa presiden adalah penguasa atas angkatan darat dan udara, sehingga hanya presiden yang boleh mengerahkan, bukan Menteri Pertahanan. Itu, Mas. Pak Soleman ingin menanggapi? Jadi, jadi kalau tadi Pak Laraf betul menghadapi dari ilmu hukum, ya memang seperti itu. Tapi TNI itu menghadapi dari doktrin. Doktrin TNI itu tadi, ketika tidak ada yang baru kita pakai yang lama. Itu doktrin. Kita tidak bisa merubah doktrin itu, karena itu berlaku tidak hanya untuk ini. Untuk semua yang lain-lain juga sama seperti itu. Betul, betul. Baik. Tapi doktrin itu bukan dalam konteks pengerahan. Pengerahan itu ada di konstitusi. Kita bisa berpijak pada doktrin, Pak, gitu. Doktrin itu urusan internal TNI. Ini berlaku bagi militer itu. Ya, tapi bukan karena doktrin itu kemudian militer bisa bergerak begitu saja untuk mengatasi semua hal. Tetap berpijak kepada presiden. Karena kita bicara dalam konteks negara hukum dan negara konstitusi. Baik, sayang sekali waktu kita sudah habis dalam dialog di sesi ini. Nanti mungkin akan ada sesi berikutnya untuk kita membahas lebih lanjut terkait pengamanan militer di gedung parlemen, di gedung DPR Senayan. Terima kasih Pak Sulaiman Ponto, terima kasih Bang Al, dan juga terima kasih Pak Syarif sudah berbagi perspektif di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih.